Manfaat sholat tentu saja yang memperoleh keuntungannya adalah mereka orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang tidak mengerjakan sholat jangan mengharapkan manfaat sholat. Tahu manfaatnya saja tidak, apalagi memperoleh manfaatnya. Mengkaji manfaat sholat tidak akan ada habis-habisnya. Apalagi jika kita kaji lebih dalam lagi, semakin banyak lagi manfaatnya. Mungkin dapat dikatakan 1001 manfaat, bahkan bisa lebih. Tergantung dari sudut mana kita mengkajinya. Kami mencoba untuk mengutip dari tulisan seorang ulama besar dan intelektual yang bernama Abu Zakir Rahman dalam bukunya berjudul Tuhan Perlu Disembah, sebuah eksplorasi makna dan manfaat sholat bagi hambanya, yang judul aslinya adalah Prayer is Significant and Benefit. Membagi manfaat sholat menjadi 6 besar. Antara lain A. Keuntungan jasmani, atau disebutkan dalam istilah Islam itu kesalehan jasmani. Saleh itu artinya baik, bahwa di dalam melaksanakan sholat sebelum maka orang harus suci. Maka walaupun mereka itu sudah mandi bersih, tapi hanya bersih jasadnya saja atau jasmani, dan itu belum bisa untuk menjadi syarat untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itulah maka di dalam persyaratan sholat orang harus suci dari hadas dan najis. Karena itulah maka harus berwudu atau bertayamum atau mandi wajib. Itu baru sah untuk melaksanakan sholat. Karena dengan demikian maka otomatis orang itu akan menjadi bersih, menjadi suci. Itulah yang disebut dengan kesalehan jasmani. Yang berikutnya adalah manfaat gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat. Sebagai contoh, gerakan sujud. Kalau sujud kita laksanakan dengan sempurna, maka akan dapat menambah suplai darah ke otak. Duduk setelah sujud dapat mengalirkan darah kembali dari kepala ke jantung. Hal ini menjadi semacam pencucian kepala dan otak, karena darah membawa sisa-sisa proses kimiawi dan pembakaran dari sari makanan serta zat asam akibat pengerahan pikiran, dan selanjutnya pikiran kembali segar dan siap beraktivitas lagi. Selanjutnya ada istilah mens sana in corpore sano, jiwa yang sehat terletak pada badan yang sehat. Ini maksudnya adalah seseorang apabila jiwanya tidak sehat, kemudian kita melakukan
sesuatu kegiatan maka tidak akan bisa dilaksanakan dengan secara sempurna. Dengan menjalankan sholat, maka orang secara individu akan menjadi manusia yang terhormat, terhargai, berwibawa, disegani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang D, manfaat sosial. Sebagai contoh, dengan menjalankan sholat, otomatis pertama sekali orang bisa bersilaturahmi ketika sedang menjalankan sholat berjamaah. Suka akan kebersamaan, suka menolong, toleransi, bantu-membantu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keuntungan moral. Dengan menjalankan sholat, maka akan terbentuk manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Adapun yang terakhir adalah kesalehan spiritual, yaitu menjadi manusia beriman, manusia bertakwa, hati bersih, pikiran bersih, ruhani bersih.